Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kali ini akan mempresentasikan tentang Software Development Lifecycle Spiral Model. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Raihan dan Naufal A, yang kedua ada Arif Yoner Putro, dan yang ketiga ada M. Alkausa Rifanda. Nah, yang pertama, apa sih spiral model dalam rekayasa perangkat lunak? Nah, model spiral itu adalah pengembangan yang menggabungkan gagasan pengembangan berulang dengan aspek sistematis dan terkontrol dari model waterfall. Nah, model spiral ini merupakan kombinasi dari model proses pengembangan iteratif yang bisa membuat kita mengetahui lebih dalam akan perangkat lunak tersebut. Juga kita akan lebih sering mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan masalah yang ada dalam perangkat lunak tersebut. Nah, model pengembangan ini melakukan penekanan yang sangat tinggi pada analisis risiko yang memungkinkan kita untuk merilis produk secara bertahap atau melakukan perbaikan bertahap melalui setiap iterasi pada spiral. Selanjutnya adalah desain dari spiral model development. Nah, model spiral ini memiliki 4 fase. Sebuah proyek perangkat lunak berulang kali melewati fase-fase ini dalam iterasi yang disebut spiral. Nah, yang pertama itu adalah penentuan tujuan dan mengidentifikasi solusi alternatif. Di bagian ini, requirements dan tujuan klien dikumpulkan, diidentifikasi, dan dianalisis di awal setiap fase. Kemudian, jika ada solusi alternatif, diusulkan di fase ini juga. Nah, selanjutnya adalah identifikasi dan memperbaiki risiko. Nah, di kuadran kedua ini, semua solusi yang memungkinkan dievaluasi untuk memilih solusi yang terbaik. Kemudian, risiko yang terkait dengan solusi tersebut diidentifikasi dan risiko tersebut diselesaikan dengan menggunakan solusi yang terbaik. Nah, di akhir kuadran ini juga dilakukan pembuatan prototipe untuk solusi yang terbaik. Nah, selanjutnya itu mengembangkan versi produk berikutnya. Nah, di selama kuadran ketiga ini, fitur-fitur yang sudah diidentifikasi, dikembangkan, dan diverifikasi melalui testing. Dan di akhir kuadran ketiga ini, versi perangkat lunak berikutnya sudah tersedia. Nah, yang terakhir itu adalah tinjau dan rencanakan untuk fase berikutnya. Di kuadran keempat ini, produk dikirim ke pelanggan untuk mendapatkan umpan balik. Nah, pelanggan itu nanti akan mengevaluasi versi perangkat lunak yang dikembangkan sejauh ini, dan pada akhirnya perencanaan untuk tahap selanjutnya dimulai. Selanjutnya ada aplikasi spiral model. Model spiral ini biasanya digunakan dalam industri perangkat lunak karena sangat sinkron dengan seluruh pengembangan proses alami dari produk apapun. Yaitu aplikasi-aplikasi model spiral ini belajar dengan kesempurnaan yang dapat bertujuan mengurangi resiko minimum bagi pelanggan serta perusahaan pengembangan industri perangkat lunak tersebut. Model spiral ini juga memiliki dua fitur pembeda utama. Salah satunya yaitu pendekatan siklis untuk menumbuhkan tingkat definisi dan implementasi sistem secara bertahap sambil mengurangi tingkat resikonya. Yang lainnya adalah serangkaian tonggak jangkar poin untuk memastikan komitmen pemangku kepentingan untuk solusi sistem yang layak dan saling memuaskan. Nah, ini adalah poin-poin petunjuk yang menjelaskan penggunaan tipikal spiral model. Yang pertama, jika ada batasan biaya dan evaluasi risiko yang penting. Biasanya spiral model ini digunakan saat ada batasan biaya seperti ini. Lalu yang kedua, spiral model ini sangat cocok untuk proyek yang berisiko menengah ke tinggi. Lalu spiral model ini cocok untuk komitmen proyek jangka panjang karena perubahan potensial ke prioritas ekonomi. Lalu spiral model ini cocok untuk pelanggan yang tidak yakin dengan kebutuhan mereka, di mana ini adalah permasalahan yang sering terjadi. Lalu perubahan signifikan ini adalah hal yang ingin diharapkan pada produk pada saat siklus pengembangan. Lalu yang terakhir ada kebutuhan yang kompleks dan dibutuhkan evaluasi untuk penjelasan yang jelas. Selain itu,
terdapat beberapa poin karakteristik model spiral. Yang pertama, spiral model ini karakteristiknya mendefinisikan artefak secara bersamaan. Lalu risiko spiral model ini menentukan tingkat usaha. Lalu risiko spiral model ini menentukan tingkat detail juga. Spiral model ini juga menggunakan titik tombak jangka. Fokus pada sistem dan siklus hidupnya, serta yang terakhir melakukan 4 aktivitas dasar pengembangan perangkat lunak pada setiap siklusnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra dari model spiral ini. Nah, keuntungan dari model spiral ini adalah memungkinkan elemen produk ditambahkan ketika mereka tersedia atau diketahui. Ini memastikan bahwa tidak ada konflik terjadi dengan persyaratan dan desain yang sudah ada sebelumnya. Nah, aspek positif lain dari model spiral ini adalah bahwa model spiral ini memaksa keterlibatan pengguna awal dalam upaya pengembangan sistemnya. Namun, di sisi lain dibutuhkan manajemen yang sangat ketat untuk menyelesaikan produk semacam ini dan ada resiko yang tinggi pula. Jadi, disiplin perubahan dan tingkat pengambilan permintaan perubahan sangat penting untuk mengembangkan dan menerapkan produk dengan sukses. Selanjutnya ada beberapa poin tentang kelebihan model spiral ini. Yang pertama, persyaratan yang berubah dapat diakomodasi. Yang kedua, memungkinkan penggunaan prototipe secara ekstensif. Yang ketiga, persyaratan bisa ditangkap dengan lebih akurat. Yang keempat, pengguna melihat sistem lebih awal. Yang kelima, pengembangan dapat dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil, dan bagian yang beresiko dapat dikembangkan lebih awal yang membantu dalam manajemen risiko yang lebih baik. Selanjutnya ada beberapa poin tentang kekurangan model spiral ini. Nah, yang pertama ada manajemen menjadi lebih kompleks. Yang kedua, akhir proyek mungkin tidak diketahui lebih awal. Yang ketiga, tidak cocok untuk proyek kecil atau berisiko rendah dan bisa mahal untuk proyek kecil. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa model spiral ini memiliki resiko yang tinggi. Lalu yang keempat ada prosesnya rumit. Yang kelima, spiral mungkin terus maju tanpa batas. Dan yang terakhir, jumlah besar tahap menengah membutuhkan dokumentasi yang berlebihan. Demikian presentasi yang kelompok kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.